Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Setiawan Wibisono dengan NPM 2217051099. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari eksperimen deep learning saya, yaitu tentang klasifikasi pose hewan. Nah, di sini untuk dataset yang saya gunakan yaitu melalui robot ini, yaitu tentang dataset berupa gambar hewan kucing dan juga gambar hewan anjing ya, dengan berbagai jenis ras dan juga berbagai jenis pose dalam gambar tersebut. Nah, dalam dataset Oxford 3T Pet dataset ini itu memiliki kurang lebih ribuan datasetnya. Nah, di sini saya sudah mendownloadkan datasetnya, yaitu menjadi dua file yang akan saya ekstrak nanti di Colab. Yang pertama di sini ada gambar datasetnya, yaitu image star gadget ini, lalu dan juga saya download annotations-nya. Lalu dua ini saya download dan saya jadikan sebagai dataset pada penelitian atau eksperimen saya. Oke, untuk eksperimen saya ini itu saya menggunakan model, yaitu adalah MobileNet V2, yaitu dimana merupakan salah satu dari model CNN. Nah, di sini untuk kelasnya yang saya gunakan, di sini saya menggunakan ada 5 kelas yang saya gunakan untuk menentukan eksperimen ini. Nah, ini yang pertama ada sit, ada stand, lie down, ada facing left dan facing right. Nah, ini untuk kelas untuk menentukan pose dari hewan tersebut. Saya kategorikan menjadi 5, yaitu ada duduk, berdiri, menghadap kanan, menghadap bawah, dan juga menghadap kiri. Nah, untuk arsitektur dari eksperimen saya, yang pertama saya menggunakan MobileNet V2. Jadi dalam model MobileNet V2 itu terdapat kurang lebih 154 layer, dan saya menggunakan 3 custom layer ya di sini. Nah, saya menggunakan 3 custom layer tambahan. Yang pertama ada layer global average pooling 2D ini. Lalu ada dense line classes ini dan juga softmax ini. Jadi total saya menggunakan layer ini adalah di jumlahnya yaitu adalah di 157 layer. Nah, tujuan saya melakukan eksperimen ini adalah untuk mengenali gambar dari dataset yang saya ambil, apakah dia model ini atau model dari MobileNet V2 ini bisa mengenali pose dari gambar datasetnya. Baik, yang pertama di sini saya langsung aja mengekstrak datasetnya ya. Pertama kita upload dulu di sini filenya. Ini file yang sudah saya upload dan sudah saya ekstrak ya. Pertama saya ekstrak dulu untuk datasetnya, yaitu adalah image dan annotation-nya saya upload. Nah, di sini maka dia akan ngerender semuanya ya, gambar-gambarnya. Setelah itu saya import library-nya ya untuk mengelola gambar segala macam perhitungannya. Nah, di sini ada import os, ada import numpy untuk operasi numerik, ada matplotlib untuk visualisasinya, lalu ada import image ini untuk memproses gambar, lalu ada sklearn ini untuk bagi dataset menjadi latih uji dan juga datanya. Lalu ada import TensorFlow HTV itu untuk framework untuk deep learning. Lalu ada augmentasi, model CNN dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya di sini saya akan melakukan simulasi labeling manual pose, di mana di sini saya akan membuat contoh dari labeling atau labelnya ini akan saya berikan contoh ya. Saya akan mengambil 5 gambar yang berbeda-beda ya. Yaitu di sini adalah seed. Untuk gambar efficiency ini saya berikan label seed. Lalu untuk gambar ini saya berikan label stand, dan yang lainnya saya berikan label lie down, facing left, dan facing right. Ini contohnya hanya untuk memberikan sampel dari labeling yang akan saya lakukan tes uji nantinya. Lalu selanjutnya sebelum itu saya
akan menjelaskan bahwa di sini saya menggunakan total itu di 150 gambar untuk dataset yang akan saya uji. Nah, dari 150 gambar itu saya mengambilnya karena dalam folder dataset yang saya ambil di folder image ini itu hanya terdapat 150 gambar. Nih, di folder image ini hanya terdapat 150 gambar saja. Oke, kalau sudah saya processing dulu gambar dengan label ya, dimana di sini saya akan menyesuaikan ukurannya, yaitu di ukurannya 224,224, lalu saya bikin array kosong untuk inisialisasi buat kita simpan gambar dan label nanti, lalu saya buat iterasi di tiap file dan juga dataset dalam tiap dictionary, lalu saya buat path untuk file gambar, lalu saya pastikan bahwa gambar ini apakah benar-benar ada dalam dataset folder saya. Lalu selanjutnya saya di sini di if ospath exists ini untuk memastikan bahwa dataset kita benar-benar ada gambarnya. Lalu saya buka gambarnya, lalu saya konversi ke RGB dan juga saya ubah ukuran targetnya. Lalu saya bikin normalisasi pixelnya ke rentang 0,1 dan saya tambahkan list. Oke, lalu saya kembalikan gambarnya yaitu np_array image dan juga labelnya saya kembalikan ke dalam bentuk array numpy. Nah, lalu kita panggil ya fungsi untuk memuat gambarnya dari label dari folder image-nya. Setelah itu kita masuk ke proses yaitu menyiapkan data dan gambar dan label pose atau eksperimen awal. Nah, pertama kita import dulu yang tadi globe. Globe ini fungsinya untuk mencari file dengan pola tertentu dalam direktori, import numpy untuk operasi numeric, dan juga import pose untuk operasi file dan path. Nah, lalu di sini saya akan mengambil dataset saya dari folder image tadi ini sebanyak 150 gambar. Jadi sampel yang saya ambil untuk eksperimen kali ini yaitu ada sebanyak 150 gambar random di dalam folder ini. Nah, lalu di sini saya akan mendefinisikan kelas saya yaitu sebanyak 5 buah kelas. Itu ada sit, stand, lie down, facing left, dan facing right. Nah, di sini lalu saya buat label acak ya. Di sini untuk sampelnya saya buat label acak yaitu dengan fungsi pose label sama dengan np random choice pose class ini untuk kita buat direktori acak dari setiap gambarnya. Lalu step selanjutnya yaitu kita muat gambarnya dengan label dan validasi keberadaan filenya apakah benar ada file tersebut di dalam folder dataset saya yang saya ekstrak tadi. Yang pertama kita masukkan fungsi untuk membuka dan memproses gambar, lalu kita import lagi tadi numpy untuk manipulasi array dan juga analisis data gambar. Lalu kita buat fungsi untuk memuat gambar dari gambar folder tertentu. Ya, lalu selanjutnya kita buat array kosong untuk nampung data gambar dan labelnya, image dan labels. Lalu selanjutnya saya buat loop untuk tiap nama file. Saya buat loop untuk tiap nama file dan directory. Oke, selanjutnya kalau saya sudah buat loopnya, maka saya buat path lengkapnya. Lalu saya cek apakah file itu tersebut benar-benar ada dalam foldernya. Lalu saya buka gambarnya, image open, lalu saya convert ke RGB dan saya resize ke ukuran targetnya. Setelah itu baru saya konversikan gambar ke array ya. Dan kita lakukan normalisasi pixel di rentang 255.0 atau 0, sampai 1. Lalu kita buat simpan dari labelnya. Lalu setelah itu saya akan menampilkan error apabila file tidak ditemukan. Nah, lalu kita buat fungsi untuk mengembalikan array numpy dari gambar dan labelnya. Lalu setelah itu kita panggil fungsi untuk memuat gambar dan labelnya. Lalu setelah itu kita tampilkan yaitu jumlah gambar yang berhasil dimuat dan juga kumpulan label unik
yang ada di dalam data tersebut. Nah, untuk outputnya di sini kita mendapatkan output yaitu jumlah gambar yang di mode itu sebanyak 150 ya, sesuai dari target kita. Untuk dataset yang kita uji yaitu sebanyak 150 gambar, di mana kita mendapatkan label unik yaitu ada ini ada 5 kelas yang saya saya masukkan tadi. Lalu tahap selanjutnya yaitu adalah encoding label dan membagi dataset menjadi training dan testing, di mana di sini saya sediakan fungsi yaitu untuk mengubah label menjadi teks numerik, lalu TensorFlow crash until sini untuk mengubah label numerik menjadi one hot encoding, lalu kita bagi dataset train dan testnya itu menggunakan fungsi yaitu from scikit-learn model selection import train test split. Oke. Setelah itu saya buat object encoder label, lalu saya ubah label teksnya menjadi angka, contohnya kayak misalnya nih seed jadi 0, stand jadi 1. Lalu saya buat konversi antara label angka jadi format yang tadi labels encoded atau format one hot vector. Lalu saya buat split data. Nah, ini untuk split datanya, di mana di sini saya akan membagi data menjadi 80% training dan testingnya itu sebanyak 20% dengan pengacakan yang sama di tiap kalinya. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu adalah augmentasi data dan membangun model yang kita pakai yaitu model Mobile Net V2, dan juga kita lakukan pelatihannya, di mana di sini saya lakukan augmentasi data dulu tersebut, dimana saya buat objek augmentasinya ya dengan rotasi dan pergeseran gambar, lalu kita buat model CNN-nya ya, dimana di sini saya pakai model Mobile Net V2 dan juga kita pakai classifier. Nah, dimana di sini saya buat dulu ya model Net V2-nya ini untuk rumusnya. Nah, di sini kita buat pre-trained. Kita buat sebelum pelatihan tanpa kita menggunakan top layernya. Nah, di sini kita ambil output dari base modelnya, lalu saya aplikasikan global average pooling untuk mengurangi dimensinya. Nah, di sini saya menggunakan layer tambahan ya, yaitu adalah global average pooling 2D ya. Fungsinya tadi yaitu untuk mengurangi dimensinya. Lalu saya menggunakan dua layer lain yaitu ada dense 128 activation ReLU ya, di mana di sini adalah sebuah layer output dengan jumlah neuron dengan sama dengan kelas dan aktivasi softmax-nya. Lalu saya buat model lengkap dari input base model ke output klasifikasinya. Nah, setelah itu saya buat for layer ini untuk membukukan bobot base model agar tidak berubah selama dari training awalnya. Setelah itu saya compile modelnya ya dengan optimizer Adam ini learning rate 001 dan loss categorical cross entropy. Nah, lalu selanjutnya saya melakukan training datanya. Setelah saya buat modelnya, buat klasifikasinya, baru saya akan melakukan trainingnya. Nah, di sini untuk trainingnya menggunakan fungsi yaitu history model fit data gain ini. Kita latih data xtrain, ytrain, batch size 16. Nah, lalu kita melakukan validation data dengan xtest dan ytest, di mana jumlah epochnya itu di angka 10. Jadi setelah kita latih datanya, lalu kita lakukan validasi datanya. Nah, untuk outputnya di sini saya melakukan 10 epoch ya. Di sini ada tingkat akurasi dan lossnya, ada fall accuracy dan fall lossnya, di mana ini merupakan data yang menunjukkan seberapa akurat model Net V2 dan 3 layer lainnya kita gunakan untuk mengenali pose gambar hewan yang kita lagi buat tadi, 150 gambar tadi. Nah, ini untuk hasil akurasinya yaitu ada yang rendah dan ada yang lumayan tinggi, di mana di sini ada 10 train yang dilakukan ya epochnya. Lalu ke tahap selanjutnya atau tahap terakhir yaitu adalah evaluasi model dan visualisasi hasil pelatihan, di mana di sini untuk evaluasinya saya pakai hitung loss model
loss dan akurasinya ya, di mana data testnya itu ada di X-test dan juga Y-test. Lalu saya print out atau saya tampilkan hasil akurasinya, lalu saya buat visualisasinya agar mudah untuk dilihat hasil dari evaluasinya dengan plot history ini untuk plot akurasi training per epoch, lalu plot history ini untuk validasinya. Jadi saya akan menampilkan hasil dari akurasi atau akurasi dari pelatihan dan juga akurasi dari validasi. Nah, ternyata untuk hasil dari akurasi model MobileNet V2 ini terhadap eksperimen pengenalan pose gambar hewan ini ternyata lumayan buruk ya, atau bisa dibilang ini overlifting ya, dimana akurasi training ini meningkat hingga di 0,95, tapi validasi akurasi atau akurasi dari validitasnya itu rendah ya, di 0,1 lah, 0,1. Jadi ini termasuk rendah, dimana evaluasi ini menunjukkan bahwa model ini atau MobileNet V2 ini tidak dapat melakukan generalisasi dengan baik terhadap data baru. Nah, jadi untuk kesimpulannya, MobileNet V2 ini itu terlalu kompleks untuk dataset kecil tanpa notasi pose yang konsisten. Nah, jadi mungkin model dari MobileNet V2 ini tidak cocok untuk klasifikasi pose hewan. Baik, mungkin sekian eksperimen dari saya, yaitu tentang klasifikasi pose hewan menggunakan MobileNet V2. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.